Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak bersama Bu Iva dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Apa kabarnya kalian semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Tetap semangat anak-anak ya, belajar dalam situasi dan kondisi pandemi seperti ini. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, Bu Iva akan memberikan kalian materi kita yang terakhir di bab 1, yaitu tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Jika pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, kalian sudah belajar tentang karakteristik masing-masing benua, maka pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana masing-masing negara yang berada di benua-benua tersebut saling berinteraksi. Untuk itu, sebelum Bu Iva membahas terlebih lanjut tentang interaksi antar ruang tersebut, terlebih dahulu kalian harus memahami pengertian dari ruang. Dalam ilmu geografi, ruang diartikan sebagai tempat di permukaan bumi yang bisa dimanfaatkan makhluk hidup untuk tinggal, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Jadi, bukan ruang seperti ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, atau ruang-ruang yang lainnya di rumah kalian. Di sini yang dimaksud ruang sekali lagi adalah tempat. Sebuah tempat yang ada di permukaan bumi, di mana di dalamnya bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal, baik secara keseluruhan maupun secara sebagian. Sebagai contoh, daerah pedesaan, daerah perkotaan, atau daerah pantai. Daerah-daerah ini disebut sebagai sebuah ruang. Ruang daerah pantai, ruang di perkotaan, dan ruang di pedesaan. Bisa difahami ya anak-anak ya? Selanjutnya, pengertian interaksi. Interaksi yaitu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi tingkah laku. Jika dikaitkan dengan interaksi antar ruang, maka pengertiannya yaitu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi dan permasalahannya, serta keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang yang ada di sekitarnya. Sebagai ilustrasi dari interaksi antar ruang adalah sebagai berikut. Daerah di Bandung sebagai penghasil sayur-sayuran. Daerah di Surabaya karena wilayahnya berada di pesisir pantai sebagai penghasil ikan, atau di daerah Indramayu juga sebagai penghasil ikan. Karena daerah Bandung tidak bisa menghasilkan sumber daya berupa ikan, maka terjadilah interaksi antara Bandung dengan Surabaya. Hasil pertanian atau hasil perkebunan sayur dari Bandung dijual ke Surabaya, dan dari Surabaya hasil perikanannya dijual ke Bandung, atau sebaliknya dari Bandung dijual ke Indramayu atau dari Indramayu dijual ke Bandung. Maka dalam hal ini bisa dikatakan telah terjadi interaksi antar ruang antara daerah Bandung dan Surabaya atau antara daerah Bandung dan Indramayu. Dalam konteks yang lebih luas, interaksi antar ruang juga bisa terjadi interaksi antar negara. Sebagai contoh yaitu adanya kegiatan ekspor-impor. Kerjasama dua negara, yang negara A misalnya mengekspor, menjual barang ke luar negeri, dan negara B mengimpor atau membeli barang dari negara A. Terjadilah interaksi antar dua negara. Bisa dipahami anak-anak ya? Ini materi inti kita tentang perubahan interaksi antar ruang, yaitu pergerakan orang,
barang, gagasan, dan informasi yang dapat menimbulkan perubahan bagi daerah asal dan daerah tujuan. Ilustrasi adanya perubahan interaksi antar ruang, misalnya dari areal pertanian dijadikan perumahan, atau dari daerah pertanian menjadi kawasan jalan tol, atau dari areal pertanian menjadi daerah industri. Ini dikatakan telah terjadi perubahan dikarenakan adanya interaksi antar ruang. Dengan adanya perubahan dan interaksi antar ruang tersebut, bagaimana pengaruhnya terhadap negara-negara yang ada di dunia? Yang pertama, pengaruh terhadap kehidupan ekonomi. Dalam melaksanakan kerjasama dua negara, jelas masing-masing negara mendapatkan keuntungan dari kegiatan ekspor-impor tersebut. Bagi negara yang menjual barang ke luar negeri, negara tersebut akan memperoleh hasil dari penjualan yang berupa devisa negara, bertambahnya devisa. Dan bagi negara yang membeli atau yang mengimpor, maka negara tersebut telah memenuhi kebutuhan nasional, tercukupinya. Jadi dua negara, yang satu memperoleh kebutuhan dalam bentuk devisa dan yang satu bisa mencukupi kebutuhan nasional. Ilustrasinya anak-anak, sebuah kegiatan ekspor impor ini adalah pasar internasional di mana masing-masing negara bisa menjual atau membeli hasil sumber daya alamnya. Dan ini adalah contoh kegiatan industri yang bisa juga memungkinkan terjadinya kerjasama atau interaksi antar negara-negara. Yang kedua, interaksi antar negara juga bisa berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Bertambahnya wawasan dan ilmu pengetahuan manusia, munculnya nilai dan norma baru, berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru, dan yang tidak kalah penting adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena ada transfer iptek, ada transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara asal ke negara yang membutuhkannya, anak-anak. Jelas, ini adalah pengaruh yang sangat besar bagi dua negara yang melaksanakan interaksi. Sebagai contoh, jika kehidupan sosial masyarakat yang semula suka bergotong royong, seperti itu anak-anak, misalnya di Indonesia, setelah adanya interaksi dengan negara lain, maka kehidupan masyarakatnya menjadi lebih individualis, kurang bekerja sama dengan orang lain. Gambaran pada masyarakat kita sekarang. Atau juga ibu-ibu zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau dulu fungsi mereka hanya untuk mendidik atau mengasuh anaknya di rumah, sekarang sambil bekerja, ibu-ibu juga mengasuh anaknya. Cara berpakaian. Ini disebut sebagai pengaruh terhadap kehidupan sosial. Kehidupan sosial juga terkait dengan alat komunikasi. Misalnya kalau dulu masyarakat memakai kentongan, memakai lonceng, atau memakai beduk anak-anak dalam berkomunikasi dengan masyarakat sekitarnya, sekarang sudah tidak lagi. Mereka sudah menggunakan alat-alat yang lebih modern, yang serba instan, alat-alat yang terhubung dengan jaringan internet, lebih cepat dan lebih efisien. Selanjutnya anak-anak, interaksi antar negara juga berpengaruh terhadap kehidupan budaya. Karena dua negara melakukan interaksi, maka pengaruhnya bisa memudahkan dalam komunikasi dan transfer informasi. Yang kedua, eratnya integrasi dalam masyarakat karena sudah terjalin interaksi tadi anak-anak ya.
Dan yang ketiga, kemajuan teknologi. Karena adanya transfer iptek, negara dari negara asal yang sudah menguasai teknologi ke negara yang masih belum menguasai teknologi. Dengan kemajuan teknologi, maka secara otomatis pola pikir manusia juga lebih maju. Dan ini mengakibatkan perubahan nilai dan tata sikap masyarakat. Dan yang terakhir, dengan adanya interaksi, pengaruhnya terhadap kehidupan budaya akan menumbuhkan sikap, menghargai waktu, dan mau bekerja keras. Karena setiap orang akan berkompetisi untuk mencari kesuksesan dan kemajuannya masing-masing. Nah, ini contohnya anak-anak pengaruhnya terhadap kehidupan budaya. Para kaum ibu yang dulu memakai rok, memakai kain, memakai kebaya, sekarang cara berpakaiannya sudah berubah dengan gaya pakaian yang lebih modern. Makanan yang semula memakan makanan tradisional, ini adalah kue klepon. Kemungkinan kalian juga tidak mengenal masakan tradisional itu anak-anak ya. Sudah beralih menjadi makanan yang ala kebarat-baratan, pizza dari Eropa. Dan yang terakhir, permainan anak yang semula permainan tradisional, sekarang sudah beralih ke permainan digital, menggunakan gadget atau dengan menggunakan laptop, lebih modern. Alat transportasinya yang dulu memakai kereta yang ditarik oleh hewan, sekarang sudah memakai kereta listrik. Ini adalah budaya yang berubah. Dan tempat belanjanya yang dulu lebih menyukai pasar tradisional, pasar-pasar yang ada di desa-desa, sekarang lebih menyukai berbelanja di pasar modern, di minimarket, di supermarket yang sekarang di negara kita sudah menjamur, bisa mengalahkan keberadaan pasar-pasar tradisional. Sangat berpengaruh terhadap kehidupan budaya. Selanjutnya anak-anak, interaksi antar negara-negara juga berpengaruh terhadap kehidupan politiknya. Munculnya dominasi negara tertentu sebagai negara superpower. Kemudian penyesuaian terhadap sistem pemerintahan karena dua negara yang saling bekerja sama sehingga masing-masing negara harus menyesuaikan kehidupan politiknya terhadap negara yang lain. Yang ketiga, keinginan untuk bekerja sama, karena pada dasarnya tidak ada negara yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudahan komunikasi, tadi sudah kita bahas di depan, dengan adanya transfer iptek, dan kemudahan dalam mempengaruhi negara lain, karena masing-masing negara saling membutuhkan. Ini anak-anak salah satu contohnya, konflik antara Palestina dan Israel. Ini Indonesia dalam melakukan kerjasama juga akan dipengaruhi oleh adanya konflik. Yang Indonesia lebih mendukung Palestina daripada Israel. Nih, contoh lainnya yaitu ini, Menteri Luar Negeri kita melakukan kerjasama dengan negara-negara yang ada di Asia Pasifik. Negara-negara di Asia Pasifik. Dan yang terakhir ini misalnya Presiden Joko Widodo melaksanakan kerjasama dengan Presiden Amerika Donald Trump. Jadi interaksi mempengaruhi juga kehidupan politik suatu negara. Yang kelima, pengaruh interaksi terhadap kehidupan pendidikan. Dengan adanya interaksi, jelas anak-anak, kualitas sumber daya manusia akan mengalami peningkatan. Bisa berkembangnya sarana dan prasarana, mudah dalam mengakses informasi karena didukung oleh sarana dan prasarana yang lebih canggih, kemudian berkembangnya berbagai model dan teknik pembelajaran. Yang terakhir yaitu banyak kemudahan dalam menuntut ilmu ke negara lain. Jarak bukan lagi menjadi
penghalang. Apalagi dalam kehidupan pendidikan, banyak kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh negara asing. Ini ilustrasinya anak-anak, perubahannya ya. Dulu model pembelajarannya seperti itu, sekarang sudah berubah dengan praktikum. Ini yang bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kalau dulu pembelajarannya dengan menggunakan papan tulis, blackboard, sekarang sudah menggunakan LCD berbasis komputer. Atau misalnya, dulu pusatnya ada di guru menerangkan di depan. Sekarang sudah tidak lagi dilakukan anak-anak, banyak yang dilakukan melalui online. Guru tidak harus berhadapan secara langsung dengan siswa. Demikianlah tadi anak-anak, pembelajaran kita kali ini cukup singkat. Walaupun singkat, Bu Iva harap kamu bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh Bu Iva. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bekal untuk masa depan kalian. Sampai berjumpa anak-anak di pertemuan kita berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam meniti cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.